Baik, kita lanjutkan kembali di video yang ketiga ini. Tadi sudah ada 2 video sebelumnya mengenai organisasi. Nah, yang ketiga ini kita akan membicarakan mengenai lingkungan eksternal di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kita tahu bahwa kaitan perusahaan atau organisasi itu tidak hanya melulu terkait dengan internalnya saja. Tetapi kehidupan perusahaan atau organisasi itu juga dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan eksternalnya. Ada hal-hal atau ada lingkungan di luar perusahaan yang harus kita jaga dan memang harus sesuai atau paling tidak menjadi faktor keberuntungan atau faktor yang bisa membantu perusahaan. Istilah lingkungan eksternal ini artinya merujuk kepada faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi maupun mempengaruhi kinerja organisasi. Ya. Di dalam lingkungan eksternal itu, ya, ada 4 faktor. Yang pertama pelanggan, pemasok, pesaing, dan kelompok kepentingan publik. Ini 4 hal di dalam lingkungan eksternal. Lalu ada yang disebut dengan lingkungan spesifik. Ya, lingkungan spesifik ini adalah kekuatan eksternal yang secara langsung mempengaruhi keputusan dan tindakan para manajer dan secara langsung juga relevan dengan pencapaian sasaran organisasi. Ya. Nah, lingkungan spesifik sebuah organisasi bersifat khas bagi organisasi itu sendiri. Sebagai contoh misalkan perusahaan Timex dan Rolex adalah 2 perusahaan yang sama-sama memproduksi jam tangan. Namun masing-masing memiliki lingkungan spesifik yang berbeda karena menjalankan bisnis di segmen pasar yang berlainan. Nah, kekuatan utama yang membentuk lingkungan spesifik adalah yang pertama pelanggan, kemudian pemasok, kemudian pesaing, dan kelompok kepentingan dalam masyarakat. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan lingkungan umum atau general environment. Nah, lingkungan umum atau lingkungan generik juga sebutannya meliputi kondisi-kondisi ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, demografis, teknologi, dan global secara luas. Jadi meskipun faktor-faktor eksternal ini tidak begitu mempengaruhi organisasi, sepertinya lingkungan spesifik, para manajer tetap harus memperhitungkan faktor-faktor tersebut dalam menjalankan fungsi-fungsi perencanaannya, fungsi-fungsi pengorganisasiannya atau penataannya, fungsi-fungsi kepemimpinan dan pengendalian. Jadi saya ulang kembali bahwa lingkungan organisasi itu dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, di mana lingkungan eksternal itu terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan spesifik dan lingkungan umum atau generik. Lingkungan spesifik itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama, pelanggan, pemasok, pesaing, dan kelompok kepentingan publik. Sedangkan lingkungan umum atau lingkungan generik itu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, ya, politik, hukum, sosial budaya, demografis, teknologi, dan global yang secara luas. Nah, lalu bagaimana lingkungan itu mempengaruhi para manajer? Ya, sangatlah penting memang bagi para manajer untuk memahami apa yang menjadi komponen lingkungan organisasi. Ya, namun memahami bagaimana lingkungan mempengaruhi mereka dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen juga tidak kalah pentingnya.
Nah, terdapat dua cara melalui lingkungan, ya, terdapat dua cara untuk mempengaruhi lingkungan dalam, maksudnya begini, ada dua cara untuk mempengaruhi manajer di dalam lingkungan organisasi. Yang pertama adalah dengan melalui ketidakpastian yang dikandung oleh lingkungan itu sendiri, dan yang kedua melalui beragam hubungan yang ada di antara organisasi serta para pihak yang berkepentingan dengan organisasi. Ya, ketidakpastian lingkungan atau environmental uncertainty, ya, ini merupakan laju perubahan dalam sebuah lingkungan organisasi. Banyak hal yang tidak pasti memang di dalam lingkungan eksternal perusahaan. Contoh misalkan apa yang tidak pasti? Yang tidak pasti itu contoh misalkan kondisi, ya, situasi suatu negara misalkan, ya, banyak terjadi kerusuhan dan lain sebagainya. Kemudian regulasi-regulasi yang kadang-kadang membingungkan perusahaan. Ini mengganggu menjadikan ketidakpastian atau ketidakstabilan dalam misalkan investasi. Jadi perusahaan itu melihat itu. Hari ini misalkan aman, tetapi bisa saja karena memang ada beberapa hal yang terjadi di negara itu, misalkan terkait dengan kebijakan pemerintah, lalu ada penolakan dari rakyat atau masyarakat. Nah, ini akan menyebabkan situasi tidak kondusif. Akibat situasi dan tidak kondusif itu, ini membingungkan perusahaan untuk mengambil kebijakan karena adanya ketidakpastian di sana. Kemudian kompleksitas lingkungan atau environmental complexity. Ini jumlah komponen dalam sebuah lingkungan organisasi dan tingkat pemahaman organisasi mengenai komponen-komponen tersebut. Ya. Maksudnya adalah tingkat kompleksitas lingkungan merujuk pada banyaknya komponen, ya, yang dalam lingkungan sebuah organisasi, dan hingga sejauh mana organisasi memahami komponen-komponen tersebut. Maksudnya adalah sebagai contoh misalkan ada sebuah perusahaan Hasbro Toy Company, ya, produsen mainan terbesar kedua di dunia. Kita tahu perusahaan produksi mainan terbesar di dunia adalah Mattel. Nah, Hasbro Toy Company ini adalah produsen mainan terbesar kedua. Nah, menyederhanakan lingkungannya dengan cara mengakuisisi banyak pesaingnya. Kita tahu tadi dalam lingkungan eksternal, lingkungan spesifik, ada namanya pesaing. Nah, perusahaan ini untuk menyederhanakan atau meminimalkan faktor dari lingkungan spesifik tadi yang muncul dari pesaing, maka dia mengambil tindakan dengan cara mengakuisisi, ya, pesaing-pesaingnya, sehingga ketika sebuah organisasi hanya berhadapan dengan sedikit pesaing, maka pelanggan itu akan tertuju kepada dia. Nah, ini trik dan strategi perusahaan itu untuk bagaimana supaya menyederhanakan faktor-faktor lingkungan yang ada di luar dia, yang nantinya akan mempengaruhi perusahaan tersebut. Oke, baik. Itu sedikit mengenai pemaparan saya tentang budaya organisasi perusahaan dan lingkungan organisasi di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Saya pikir pemaparan ini bisa kita perdalam dengan diskusi-diskusi kita di dalam grup WhatsApp, dan untuk tugas Anda dalam pertemuan kali ini cukup menarik, ya.
tujuan tugas ini diberikan adalah supaya Anda bisa mendalami kembali ya. Apa yang saya paparkan itu merupakan penjelasan-penjelasan dari materi PowerPoint yang Anda terima. Tetapi lebih jauh dari itu ya, karena Anda seorang mahasiswa, Anda harus mampu mengeksplor lebih dalam lagi mengenai ya permasalahan-permasalahan di mata kuliah yang sedang Anda jalani. Jadi tugas mandiri untuk pertemuan keempat ini adalah yaitu saya tugaskan untuk membuat satu tulisan mengenai budaya dan lingkungan organisasi suatu perusahaan. Bebas perusahaannya mau apa saja, mau perusahaan lokal, perusahaan nasional, perusahaan internasional sekalipun atau dunia, boleh. Silakan Anda ulas dalam tulisan-tulisan Anda, dalam satu tulisan ya, supaya Anda lebih menghayati, mendalami. Ketika Anda membaca dan menulis kembali, maka tetap saya perintahkan Anda untuk menulis dengan tulisan tangan. Tapi jangan lupa untuk mencantumkan sumber referensi, bahan atau materi Anda dalam membuat ulasan tentang budaya dan lingkungan organisasi tersebut. Jangan lupa. Jadi dari mana Anda mendapatkan ulasan tentang budaya dan lingkungan organisasi tersebut, itu harus Anda cantumkan. Dari buku kah, dari majalah kah, dari blog dari website kah, dan lain sebagainya. Tapi yang pasti saya menginginkan bahwa Anda memahami satu perusahaan, budaya dan lingkungan budaya organisasinya seperti ini. Ya, paling tidak satu perusahaan Anda pahami bagaimana budaya organisasinya. Itu tujuan dari tugas ini. Ya, saya pikir Anda sudah paham, dan kalau tidak paham nanti ya bisa kita komunikasi di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.